Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam sore hari ini dalam perkuliahan ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan Al-Mukarram Habibana Dr. Subhanallah Mukhtar LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah usul fiqih, dan yang terhormat mahasiswa-mahasiswi Muamalah 2 STIS HK Kuningan. Dalam kesempatan sore hari ini, saya Febri Juliana selaku moderator dalam presentasi kali ini. Toib, langsung saja saya akan memaparkan beberapa susunan acara pada presentasi sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga yaitu ulasan materi dari dosen pengampu, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja menuju acara pertama, yaitu pembukaan, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Akhina Arif Nur Fauji. Kepada beliau, tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian mafhum mukhalafah. Secara etimologi, mafhum adalah isim maf'ul dari fahim, yang berarti yang mengerti atau paham. Jadi, mafhum adalah sesuatu yang dimengerti dan dipahami. Mafhum, menurut istilah usul fikih, adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Atau secara lebih sederhana, mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz, bukan menurut yang dibicarakan. Dari pengertian mafhum tersebut di atas, mafhum terbagi atas dua macam, yaitu mafhum muwafaqah atau mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz, dan mafhum mukhalafah. Nas syara tidak memiliki petunjuk atas hukum menurut mafhum mukhalafahnya. Jika nas syara menunjukkan suatu hukum di suatu tempat dengan batasan tertentu seperti dengan sifat, syarat, ghayah atau batasan akhir dan bilangan, maka hukumnya di tempat yang diberi batasan itu adalah ucapan nas. Sedangkan hukum tempat yang tidak ada batasannya adalah mafhum mukhalafah nas. Pengertian global kaidah ini adalah bahwa nas syara tidak memiliki petunjuk atas hukum yang dikandung oleh pengertian kebalikan dari bunyi nas. Karena ia bukan yang ditunjuk nas dengan cara yang 4 di atas, tetapi hukum kebalikan yang tak terucap itu diketahui dari dalil syara yang lain seperti asal adalah mubah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Bunyinya adalah haramnya darah yang mengalir, sedangkan halalnya darah yang tidak mengalir adalah mafhum mukhalafah. Pengertian kebalikan dari bunyi nas, dan untuk ini tidak ada petunjuk dari ayat tetapi tidak diketahui dari hukum asal mubah atau dengan dalil syara yang lain. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum al-wahfi atau pemahaman dengan sifat. Mafhum sifat ialah menetapkan hukum dalam bunyi atau mantuk suatu nas yang dibatasi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafaz. Dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Dengan bahasa lain, mafhum sifat ialah suatu lafaz yang menggunakan suatu sifat terhadap hukum yang berlawanan pada sesuatu yang tidak disebutkan bila sifat tersebut tidak ada. Atau dengan arti sederhana, selama ada sifat, maka berlaku hukum pada lafaz itu. Tetapi bila sifat tersebut tidak ada. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan wanita yang haram dikawin, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, yang artinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Mafhum mukhalafahnya adalah istri anak-anak yang bukan kandung seperti cucu sesusuan. Yang kedua yaitu mafhum ghoyah atau pemahaman dengan batas akhir. Mafhum al-ghoyah ialah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Atau dalam definisi yang lebih sederhana, sebelum limit waktu yang ditentukan habis, maka berlaku hukum, tetapi setelah limit waktu yang ditentukan habis, maka hukum tersebut tidak berlaku lagi. Misal, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Yang artinya, kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Mafhum mukhalafahnya adalah jika istri tertalak 3 itu kawin dengan selain suami yang telah mentalaknya. Yang ketiga yaitu mafhum syarat atau pemahaman dengan syarat. Mafhum syarat adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat terhadap kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu tidak terpenuhi. Atau dalam definisi yang lebih sederhana, bila syarat terpenuhi maka berlaku hukum, tetapi bila syarat itu tidak terpenuhi maka dapat ditetapkan hukum yang sebaliknya. Yang keempat yaitu mafhum adad atau pemahaman dengan bilangan. Mafhum al-adad ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan,
selain yang dilafazkan dalam nas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum thamanina jaldah, yang artinya maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Quran surat An-Nur ayat 4. Mafhum mukhalafahnya adalah kurang atau lebih dari 80 kali dera. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Yang artinya, tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Mafhum mukhalafahnya adalah kurang atau lebih dari 3 hari. Nah, yang kelima yaitu mafhum laqab atau pemahaman dengan julukan. Mafhum al-laqab ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas tidak berlakunya hukum itu untuk orang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kehujahan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah suatu istilah yang populer dalam pembahasan usul fikih. Namun, tentang penetapan hukum melalui cara mafhum mukhalafah, para ulama usul fikih sepakat untuk tidak menggunakan mafhum mukhalafah, bukan sebagai dalil pada satu contoh dan sebagai dalil pada contoh lain. Tetapi mereka berbeda pendapat bila menggunakan mafhum mukhalafah sebagai dalil dalam satu contoh saja. Yang pertama yaitu, adapun contoh mukhalafah yang disepakati para ulama untuk tidak digunakan sebagai hujjah nas dalam mafhum laqab. Yang dimaksud dengan laqab adalah kata buku yang terdapat dalam nas, seperti julukan dan nama suatu yang menjadi sandaran bagi hukum yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada gandum itu ada kewajiban zakat. Kata gandum adalah nama dari biji-bijian yang wajib dizakati. Hadis pada kambing ada kewajiban zakat. Kata kambing adalah nama jenis binatang yang wajib dizakati, tidak mungkin dipahami baik secara bahasa, secara maupun kebiasaan, bahwa menyebutkan kata gandum adalah pengecualian biji-bijian lainnya. Juga tidak dapat dipahami menyebut kata kambing adalah pengecualian binatang ternak lainnya. Tidak mungkin kewajiban zakat pada gandum dipahami bahwasanya syair dan zara jenis gandum dan lainnya tidak wajib dizakati. Tidak mungkin kewajiban zakat pada kambing dipahami bahwasanya unta, lembu dan lainnya tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, para ulama usul fikih sepakat untuk tidak menggunakan dalil mafhum mukhalafah dengan laqab, karena penyebutannya tidak bertujuan untuk membatasi, mengkhususkan, dan tidak pula mengecualikan dari yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 2. Adapun mafhum mukhalafah yang disepakati para ulama untuk digunakan sebagai hujjah adalah pemahaman dengan sifat syara, bilangan atau batas akhir pada selain nas dan syara, yakni pada akar dan pengelolaan manusia, ucapan dan ungkapan para pengarang, serta istilah para ulama usul fikih, ucapan pewakaf. Saya serahkan ke seperempat wakaf saya setelah meninggal nanti kepada kerabat saya yang kafir. Bunyi ucapan itu menetapkan hak kepada kerabatnya yang kafir. Sedangkan mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah meniadakan hak bagi kerabatnya yang tidak kafir. Maka ucapan itu menjadi hujjah atas dua hukum ucapan pewakaf. Aku jadikan 1/8 dari hasil wakaf saya setelah meninggal nanti kepada janda saya. Bila belum kawin, bunyinya menetapkan hak bagi jandanya jika belum kawin, sedangkan pemahaman kebalikannya adalah meniadakan hak bagi jandanya
jika telah kawin, maka ucapan itu menjadi hujjah atas dua hukum. Begitu juga setiap ungkapan dari akad pengelolaan kekurangan atau ucapan. Jika dibatasi dengan sifat syarat atau dibatasi dengan bilangan dan batas akhir, maka ungkapan itu menjadi hujjah atas tetapnya hukum. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Adapun contoh yang masih dipertentangkan oleh ulama usul fiqih dalam menggunakan hujjah dengan mafhum mukhalafah adalah pemahaman kebalikan dengan sifat, syarat, batas akhir, atau bilangan. Pada nas syara secara khusus, jumhur ulama berpendapat bahwa masyarakat yang menunjukkan suatu hukum atas suatu kejadian jika dibatasi dengan sifat, syarat, batas akhir, atau bilangan, maka ia menjadi hujjah atas tetapnya hukum pada kejadian yang ungkapannya menyebutkan batasan itu, dan bisa juga menjadi hujjah atas tetapnya kebalikan hukum pada kejadian yang ungkapannya menyebutkan batasan itu. Maka hukum yang pertama disebut bunyi nas dan hukum kedua disebut pemahaman kebalikan nas. Sehingga hukum haram pada darah yang mengalir dan hukum halal pada darah yang tidak mengalir. Keduanya ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi audamam masfuha. Materi selanjutnya yang keempat yaitu pemahaman nas syara dan nas undang-undang hukum positif. Beberapa macam contoh pemahaman nas syara dan nas undang-undang hukum positif. Pemahaman dengan sifat. Firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 92, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahliha. Dan barang siapa membunuh seseorang mukmin karena tersalah kehendaknya, ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Pasal 446 Undang-Undang Berdata, jika seorang menjual suatu benda tertentu sedangkan ia tidak memilikinya, maka pembeli berhak menuntut pembatalan jual beli. B. Yaitu pemahaman dengan syarat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna tina lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu haniyam maria, yang artinya yaitu kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Pasal 468 Undang-Undang Berdata, bila telah diputuskan pembatalan jual beli kepada pembeli sedangkan dia tidak tahu jika barang itu tidak dimiliki oleh penjual, maka ia berhak menuntut ganti meskipun penjual bermaksud baik. Yang C yaitu pemahaman dengan bilangan. Ketentuan hukum, hak pembatalan kontrak itu gugur jika pemilik hak tidak memegang hak itu selama 3 tahun. Pasal 76 undang-undang yang dibatalkan masa keanggotaan wakil rakyat adalah 5 tahun. Yang D, pemahaman dengan batas akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqaha fala tahlu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Artinya kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 230.
Dalam banyak undang-undang terdapat nas yang berbunyi, undang-undang ini berlaku sampai ditetapkan undang-undang yang menggantinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya materi 3 dan materi 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Mohon banget. Astagfirullahaladzim. Saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu saya sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.